Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yuyun. Sebelumnya perkenalkan saya Hoshi Amalia Azahara, mahasiswa Ilmu Komunikasi angkatan 2023 dengan NIM 2351 2020711174. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil laporan akhir magang berdampak Mitra DIK dengan judul Penerapan Prinsip Jurnalistik dalam Proses Produksi Berita Era Media Digital pada portal jatimtimes.com di PT Jatim Times Network. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Eh, Program magang berdampak 2025 ini hadir untuk menjembatani dunia kampus dan juga dunia industri melalui pembelajaran yang kontekstual. Ini saya sudah membaginya menjadi 4 poin. Yang pertama adalah tentang dunia kerja, di mana era digital ini menuntut kita sebagai lulusan ataupun mahasiswa perguruan tinggi untuk memiliki keterampilan praktis, adaptif, dan juga pengalaman kerja yang nyata. Dan juga yang kedua adalah tentang jurnalistik digital, di mana pesatnya arus informasi dan juga meningkatnya disinformasi ataupun hoax menuntut jurnalis untuk terus menjaga akurasi dan juga profesionalisme di tengah tekanan kecepatan publikasi. Nah, pada kali ini juga akan bersinggungan dengan prinsip profesionalisme 9 elemen jurnalisme dari Kovacs dan Rosenstiel, di mana nantinya juga akan berkaitan dengan relevansi agenda setting, yaitu di mana media itu menentukan isu yang dianggap penting oleh publik. Baik, selanjutnya ada tujuan, di mana di sana tujuan dari pemilihan topik adalah untuk menganalisis bagaimana sih praktik jurnalistik wartawan lapangan, khususnya terutama dalam proses peliputan, verifikasi, penulisan, dan juga bagaimana upaya untuk menjaga akurasi dan juga profesionalisme di era media digital. Dan juga di sini ada beberapa tujuan tambahan, di mana yang pertama adalah mengembangkan keterampilan jurnalistik, yang kedua adalah memahami alur kerja redaksi media daring dan juga dinamika industri media, dan yang terakhir adalah meningkatkan profesionalisme melalui disiplin, etika kerja, dan juga kontribusi dalam produksi berita yang akurat. Oke, lanjut. Lingkup dari perusahaan yang pertama adalah perusahaan Jatim Time Network. Ini adalah media daring berbasis konten lokal di Jawa Timur, khususnya kalau tempat saya magang adalah di Kota Malang gitu. Dan di mana PT Jatim Time Network ini juga memiliki beberapa divisi, ada divisi redaksi, marketing, content creator, event organizer, serta IT dan juga media sosial. Di mana di sini saya ditempatkan di divisi redaksi yang bertanggung jawab penuh atas segala alur wartawan lapangan dari peliputan, verifikasi, penulisan juga publikasi berita. Oke, lanjut ke struktur organisasi. Di sini dia tergambar dengan jelas. Ada struktur organisasi yang di sebelah kanan, di mana saya ditempatkan di divisi redaksi bidang pendidikan yang dibawahi langsung oleh pimpinan redaksi juga wakil pimpinan redaksi, dan juga tergambar dengan garis komando seperti dalam struktur organisasi yang tergambar di layar lingkup pekerjaan, di mana di sini ada dua, adalah divisi redaksi dan juga sebagai tim pendukung dari event perusahaan Jatim Times Network. Yang pertama divisi redaksi, di mana saya ditempatkan sebagai wartawan lapangan bidang pendidikan yang pada portal jatimtimes.com. Di sini liputnya juga seputar bidang pendidikan. Dan selanjutnya adalah tim pendukung event perusahaan, di mana di sini untuk membantu penyelenggaraan acara dalam berbagai event-event yang diadakan oleh Jatim Times ataupun yang berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang ada di Kota Malang. Oke, lanjut di deskripsi pekerjaan. Nah, yang pertama adalah deskripsi pekerjaan untuk sebagai wartawan lapang, di mana untuk peliputan, pengumpulan data, penulisan hingga publikasi data pendidikan. Eh, untuk tahapan yang pertama ini akan melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah penentuan isu dan juga penugasan liputan, di mana di sini diberikan langsung penugasan oleh mentor ataupun dari pihak redaktur. Dan yang kedua adalah peliputan dan juga pengumpulan data di lapangan, seperti yang ada di gambar di layar ini juga, adalah bagaimana proses peliputan kegiatan, event-event, atau setiap kali ada isu menarik di bidang pendidikan. Di sini kita juga dituntut untuk tidak hanya meliput secara kegiatan seremonial, tetapi juga mencari isu yang berkaitan dengan narasumber ataupun isu yang sedang menjadi trending topik di dunia pendidikan. Yang ketiga adalah verifikasi dan juga pengolahan data. Dan yang keempat adalah penulisan naskah berita sesuai kaidah jurnalistik yang pastinya harus memuat 5W1H dan juga 9 elemen jurnalistik yang sesuai sama kaidah-kaidah juga prinsip.
Yang kelima ada penyuntingan dan juga revisi oleh divisi redaksi, di mana di sini ada gambar juga di CMS nantinya akan ada status gitu, apakah berita itu berhasil dipublish ataupun masih pending ataupun memerlukan revisi. Yang terakhir adalah publikasi berita melalui CMS yang akan dipublikasikan pada portal jatimtimes.com. Di sini ada terdapat contoh salah satu berita yang berhasil tayang atau berhasil dipublikasikan di portal jatimtimes.com. Baik, selanjutnya adalah deskripsi pekerjaan untuk pengolahan artikel yang berbasis rilis atau di sini artikel-artikel rilis yang dimana kita betul-betul parafrase dan juga menulis ulang serta publikasikan secara ulang. Di sini ada beberapa tahapannya. Yang pertama ada penerimaan dan juga seleksi rilis dari institusi. Di mana di sini biasanya setiap rilis-rilis yang masuk akan diseleksi terlebih dahulu oleh bagian redaktur, kemudian saya akan diberi tugas oleh mentor untuk eh, memparafrase ataupun menulis ulang terkait berita tersebut. Yang kedua ada parafrase dan juga penyesuaian gaya bahasa jurnalistik, di mana ini juga berkaitan dengan tahapan yang ketiga adalah penyesuaian ulang struktur berita, di mana kita harus sebeda mungkin agar tidak terdeteksi plagiasi begitu. Jadi harus beda dari strukturnya, kaidah-kaidah penulisannya, bagaimana mengambil diksi-diksinya, dan yang lain sebagainya. Kemudian ada verifikasi informasi tambahan, di mana di sini bisa didapatkan dari artikel-artikel yang sudah tayang sebelum-sebelumnya, apakah ada kesesuaian ataupun masih berkelanjutan, ataupun dari situs-situs resmi dari lembaga-lembaga terkait, misalnya dari universitas A, B, C, ataupun dari sekolah-sekolah. Dan yang kelima adalah penyuntikan dan juga publikasi. Di sini juga tergambar salah satu contoh artikel rilis yang berhasil tayang di portal jatimtimes.com. Baik, yang selanjutnya adalah tugas pendukung sebagai pembantu di event organizer, di mana di sini saya berkesempatan untuk mengikuti 3 event dari PT Jatim Trans itu sendiri. Yang pertama ada event sosialisasi RT berkelas, di mana di sini adalah membantu dari berkolaborasi dengan dinas dinas pemerintahan Kota Malang, yaitu dengan misi dari Wali Kota Malang untuk mewujudkan adanya RT berkelas ini sendiri dengan bantuan dana dan sebagainya. Selanjutnya ada event Malang bersepeda, di mana di sini juga berkolaborasi dengan Boys Malang dan sebagainya untuk bisa memperkenalkan lagi dan juga memperingati hari raya atau hari jadi dari Jatim Times itu sendiri. Yang terakhir adalah gelar kreasi seni dan juga prestasi Insinyur Pendidikan Kabupaten Malang 2025. Di sini juga terlampir untuk fotonya, di mana di sini ber bermaksud untuk merayakan hari jadi Kabupaten Malang gitu yang berkolaborasi juga dengan Dinas Pendidikan Kota Malang. Baik, lanjut. Sebenarnya ada jadwal kerja di mana di sini magang bilang selama 4 bulan dari bulan Agustus hingga bulan Desember dengan sistem kerja yang fleksibel, yaitu dengan 6 hari kerja dan juga WFH dan akan diadakan rapat rutin setiap hari Jumat. Jadi untuk bulan Agustus sampai September itu kita fokus pada pembekalan di mana pembekalan ini dari semua divisi yang ada di Jatim Times dan juga lanjut di Oktober dan Desember adalah penempatan plottingan dan juga saya khususnya adalah di wartawan lapangan mulai aktif meliput dan juga terlibat dalam event-event yang diadakan oleh Jatim Times. Itu adalah lampiran dari foto-foto dari pembekalan, kemudian rangkaian event dan juga proses liputan gitu. Baik, kita menuju ke yang selanjutnya, di mana ini adalah isu atau persoalan yang saya angkat dalam laporan magang ini, yaitu adalah tekanan kompetisi media digital terhadap kualitas berita pendidikan, di mana sempat disinggung juga di latar belakang bahwa persaingan media digital ini menuntut berita untuk dipublikasikan dengan cepat, aktual, dan juga menarik demi memenuhi kebutuhan dan juga keterjangkauan di media sosial agar nama-nama portal berita ini terus naik dan terus bisa diakses oleh masyarakat gitu. Namun tuntutan ini seringkali berbenturan dengan adanya proses verifikasi dan juga yang memerlukan waktu yang lumayan panjang begitu. Di mana di sini saya sudah menyederhanakan menjadi 2 poin, di mana yang pertama adalah media berlomba-lomba untuk terus menampilkan isu pendidikan yang dianggap paling penting juga relevan dan juga pastinya harus memiliki news value yang tinggi begitu. Yang kedua ada beban kerja yang meningkat, di mana wartawan-wartawan itu dipaksa untuk terus liputan yang cepat, menulis dengan cepat dan juga publikasi harian yang juga panjang gitu, dimana kita dituntut untuk terus hadir di setiap isu-isu yang lagi rame dibahas di dunia pendidikan gitu. Yang kedua adalah proses penerapan prinsip jurnalistik dalam peliputan berita pendidikan. Kalau sebelumnya saya sudah sempat menyinggung sedikit begitu tentang bagaimana sih
prosesnya atau tahapan-tahapan meliputnya. Di sini saya akan lebih mengkaitkan ini dengan merujuk pada penerapan prinsip jurnalistik ini sendiri pada 9 elemen dari Bill Kovacs dan juga Tom Rosenstiel, dan juga praktik ini juga agak sedikit relevan gitu dengan teori agenda setting, di mana kita bisa melihat bagaimana pemilihan isu ataupun sudut pandang itu membentuk fokus perhatian dari publik itu sendiri. Baik, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas mulai dari 9 elemen jurnalistik terlebih dahulu. Jadi ada yang pertama adalah kewajiban pada kebenaran yang pasti, bahwa berita itu harus benar, harus disusun berdasarkan fakta, hasil wawancara, dokumen resmi, ataupun sumber-sumber pendukung yang lain. Dan juga yang kedua ada loyalitas pada publik, di mana kalau di bidang pendidikan ini sendiri kita mengutamakan kepentingan masyarakat atau publik seperti siswa, guru, mahasiswa, tenaga pendidikan, dan yang lain sebagainya. Dan juga kita berusaha untuk setiap artikel yang masuk itu tidak hanya berfokus pada promosi dari lembaga terkait. Begitu. Yang ketiga adalah disiplin verifikasi, di mana verifikasi ini kita terus berupaya untuk tetap melakukan konfirmasi terhadap narasumber tambahan dan juga dokumen-dokumen pendukung yang ada di internet maupun yang diberikan langsung oleh lembaga terkait gitu. Biasanya kalau misalkan kita harus itu lebih cepat itu di bagian akhir dari berita itu tercantum bahwa untuk lengkapnya atau berita ini masih dalam proses verifikasi dengan narasumber ataupun dengan pihak terkait. Yang keempat adalah menjaga independensi, di mana nah, kita terus berusaha untuk menyaring setiap informasi yang ada, setiap berita-berita yang rilis, apakah itu promosi ataupun memang memiliki news value seperti itu. Yang kelima ada peran sebagai pemangku kekuasaan yang independen, di mana kita terus mengangkat isu-isu kebijakan dengan transparansi dan juga akses terhadap isu-isu sensitif. Ya, memang terkadang masih sedikit terbatas, tapi kita tetap berusaha untuk terus menggali isu-isu yang memang dirasa terpendam ataupun masih sensitif oleh publik. Selanjutnya ada yang keenam, ada menyediakan forum publik, di mana berita itu terus untuk membuka ruang tanggapan melalui media sosial. Nah, kalau di Jatim Times itu sendiri, berita yang tayang pada portal jatimtimes.com itu akan tetap diupload di Instagram, Facebook terkait dengan Jatim Times itu sendiri. Jadi, di mana di situ masyarakat ataupun buruh itu bisa berinteraksi lebih aktif dibandingkan dengan hanya melewat web atau portal jatimtimes.com saja. Yang ketujuh ada menjadikan isu itu penting tetap menarik. Di sini disiasati dengan membuat judul dan juga lead berita itu dengan seinformatif mungkin dan juga semenarik mungkin agar kita itu isu-isu yang ini tuh memikat atau menarik perhatian para pembaca. Yang ke-8 ada penyajian proporsional, di mana kita terus berupaya untuk imbang, informasi tidak ada ketimpangan sama sekali, dan juga akses-akses terhadap narasumber itu terus terpenuhi sehingga berita itu lengkap dan tidak ada eh, kekosongan gitu. Dan yang terakhir adalah tujuan utama jurnalisme adalah untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan warga agar mereka dapat hidup bebas dan juga mengatur peran atau mengatur gerak dari mereka sendiri begitu. Nah, baik, yang selanjutnya kita akan move kepada relevansi dengan teori agenda setting, di mana di sini seperti yang kita tahu bersama bahwa teori itu menjelaskan bahwa media itu tidak hanya menentukan apa yang harus dipikirkan oleh publik, tetapi juga bagaimana sih pemilihan topik, terus penunjukan informasi dan juga intensitas pemberitaan, di mana kita tuh terus berupaya untuk membantu publik itu untuk memandang isu pendidikan itu menjadi penting begitu. Di sini ada dua level. Yang pertama ada first level, di mana di first level ini kita berfokus pada isu apa sih yang dianggap penting gitu oleh publik. Dan juga fenomena apa sih yang memiliki dampak luas gitu bagi masyarakat, ataupun isu-isu yang memiliki news value yang tinggi dan juga mendapatkan prioritas lebih utama untuk tayang terlebih dahulu. Dan yang di level second level ada media itu tidak hanya memiliki isu tapi juga bagaimana sih kita mengubah sudut pandang itu. Misal nih prestasi siswa, tapi kita juga menyeimbangkannya dengan apa sih inovasinya atau keunggulan akademik ataupun inovasi-inovasi apa dari Kemdikbud atau Kemendikristek yang relevan dengan ini. Dan juga atribut ini tuh membentuk cara publik memaknai isu dari pendidikan. Selanjutnya kita beralih ke hambatan juga upaya, di mana di sini terdapat beberapa hambatan saya ataupun hambatan dari proses magang ini sendiri. Yang pertama adalah tekanan kecepatan publikasi yang sudah dibahas juga di isu yang saya angkat. Kemudian yang kedua adalah keterbatasan akses narasumber, di mana di sini karena magang jadi agak terbatas gitu ya aksesnya untuk menemui yang lembaga-lembaga pendidikan terkait atau pimpinan institusi. Yang ketiga adalah rilis informasi yang cenderung satu arah. Yang keempat ada intensitas yang tinggi, jadi kadang ada satu hari yang full liputan gitu. Dan yang terakhir adalah keterbatasan kewenangan sebagai peserta magang, karena di sini
segala keputusan dan juga publikasi itu harus kepada redaktur gitu. Dan upayanya adalah yang pertama adalah memperkuat komunikasi dan koordinasi lewat mentor dulu atau ke bidang redaktur. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan teknologi digital. Yang ketiga adalah membangun relasi. Yang keempat adalah tetap melakukan pengecekan data agar menghindari adanya disinformasi dan juga menjadikan evaluasi-evaluasi rutin ini sebagai bahan perbaikan untuk kedepannya. Nah, baik, itu adalah hasil penerapan dari proses magang selama 4 bulan ini, di mana dalam kurun waktu 28 September, karena mulai pelatihan tanggal 28 September hingga 15 Desember ini, eh, penulis atau saya berhasil memproduksi 41 berita yang tayang dan juga itu terdiri dari liputan langsung dan juga artikel rilis dan juga terlibat dalam 3 event besar Jatim Times. Dan di sini saya akan garis besar saja bahwa berita-berita yang dihasilkan itu meliputi yang pertama kebijakan pendidikan, kegiatan akademik, inovasi pendidikan, isu-isu terkini seperti di bidang hiburan, seni, transportasi ataupun budaya, dan juga prestasi siswa atau mahasiswa dan adalah artikel rilis dari institusi yang diolah ulang. Nah, baik, berikut adalah 5 berita liputan terpopuler. Bisa dilihat di sini juga ada lampiran-lampiran dari link beritanya. Ini adalah artikel rilis juga ada. Kemudian ada juga wartawan, saya pernah berusaha untuk menulis juga di bidang wartawan media. Berikut adalah berita terpopuler yang juga tercantum di sini dan juga beserta link lampiran bukti beritanya. Baik, menuju ke bagian yang terakhir adalah kesimpulan di mana perkembangan media digital ini menuntut industri pers untuk menyajikan berita secara tepat, akurat, dan juga bertanggung jawab. Dan pastinya PT Jatim Times Network adalah salah satu media yang terus beradaptasi dengan kondisi tersebut dan juga melalui pemberitaan pendidikan yang tetap melindungi etika dan juga kepentingan publik. Dan juga dalam proses magang ini saya menerapkan 9 elemen jurnalistik ini sebagai dasar kerja sebagai wartawan dan juga menyelaraskan ini dengan relevansi teori agenda setting dalam pemilihan dan juga penekanan isu-isu yang akan diberitakan. Dan juga diharapkan program magang ini memberikan peningkatan kemampuan kepada setiap peserta magangnya untuk bisa memahami dan juga baik dari etika maupun teknis dari jurnalis itu sendiri sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja dan juga media digital. Selanjutnya menuju ke saran, di mana ada 2 saran misinya, benar saran praktis, di mana diperlukan pemerataan tugas liputan bagi peserta magang agar lebih pengaruh lebih terasa dan juga lebih seimbang. Dan yang kedua adalah pihak redaksi diharapkan untuk terus melakukan evaluasi rutin bersama dengan peserta magang agar kita tuh paham bagaimana sih kekuatan ataupun area perbaikan yang dialami oleh uh, era media saat ini begitu. Dan itu adalah saran akademis di mana perguruan tinggi baik Universitas Brawijaya atau yang lainnya diharapkan untuk terus memperkuat pembekalan khususnya adalah era jurnalisme digital ini, di mana bisa diberikan simulasi-simulasi kerja redaksi sebelum akhirnya terjun ke ritme kerja media. Dan juga evaluasi magang ini diharapkan secara kuantitatif ataupun kualitatif dapat menjadi refleksi akademik bagi institusi pendidik perguruan tinggi, pihak perusahaan ataupun bagi peserta magang itu sendiri. Baik, berikut ini saya lampirkan lampiran penugasan di mana di sini ada yang pertama adalah pembuatan A Day in My Life dan juga di sini ada how to atau tips and trick gitulah. Dan di sini saya mengangkat untuk bagaimana sih caranya menemukan angle yang unik gitu untuk menulis berita karena saya pun merasakan kadang itu berita-berita yang tidak tayang itu karena pemilihan angle yang salah begitu. Baik, saya izin melanjutkan. Beliau adalah daftar pustaka yang menjadi acuan dari teori-teori, prinsip-prinsip, ataupun segala penelitian yang saya ambil dalam penulisan laporan ataupun selama proses magang. Baik, sekiranya sekian presentasi laporan akhir magang berdampak Mitra DIK di PT Jatim Times Network ini. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun penulisan, mohon dimaafkan dan juga saya berterima kasih sebesar-besarnya kepada Bu Yuyun selaku pembimbing akademik dan juga kepada PT Jatim Times Network yang sudah menerima dan juga memberikan bekal yang sangat-sangat berharga untuk praktik dunia kerja ke depannya. Sekian dari saya, akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.